laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya sungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik bantu. Bantuannya sapara sempurna bayi cibo calik nyamuk laya doa imam muko laya pernah nampak ba'a bantu muko nyamuk tidak tahu apa biar manusia aku cibo calik dicalik dibuatnya de Allah Ta'ala alis mata bagaikan semut beriring namuh panjang-panjang ko dibuat elo de Allah samu takarambui panjang-panjang loe manu talambe mamangke bulu mato tulang tapaso takako pe kasurawa dak bulu mato nape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada lubuk hati kita rasa manisnya iman, menikmati hidayah dan inayah dari Allah. Itu nikmat Allah yang sebesar-besarnya yang wajib kita syukuri selaku muslim. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari kerikil-kerikil yang tajam sampai kepada intan berlian yang dihiasi dengan iman dan takwa, yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kebatilan, mengibarkan panji-panji kebenaran. Itu semuanya dipersembahkan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad yang sejati, yang berpegang teguh di dalam sunnah beliau. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita ditunggu dengan syafaat Rasulullah dan bersama dengan beliau masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Di dalam kita mengaji, hidup nak dipakai, mati nak ditumpang. Baat mangko kita kaji, karena kita ko meninggalkan dunia. Kemudian nan kece Allah dalam hadis qudsi, likulli insanin sadarun wa bi kulli sadarin kabadun wa bi kulli kabadin qalbun wa bi kulli qalbin fuadun wa fi kulli fuadin sirrun wa bi sirin ana. Bagi tiok-tiok manusia ado badado, di dalam dado ado hati bernama kabat, di dalam hati bernama kabat ado hati bernama qalb, di dalam hati bernama qalb ado hati bernama fuad. Di dalam hati bernama fuad terdapat rahasia. Wa bisirin ana, di rahasia itulah aku nan kece Tuhan. Sesuai dengan hadis Nabi, wa mausiri wa anasiru, Allah rasio aku dan aku rasionya Allah. Mangko taraso begitu rasio Allah tu ada di diri kita. Kita harus dulu berjuang dan bersungguh-sungguh supaya kita mendapatkan hati fuad.
arti fuad ko hati nalah tatau dengan Allah. Itu selalu diminta-minta, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu hal kadarita lagi diredai. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi kalaulah dapat nafsul mutmainnah, nafsu nalah tenang dengan Allah, atau hatinya hati fuad, kita akan mendapatkan radiyatan mardiyah, rida lagi diredai. Allah rida memberikan apa yang diberikan Allah, dan awak rida pula menerima ketentuan Allah. Kalaulah sampai seperti itu, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Siapa golongan hamba Allah yang soleh? Para nabi, para syuhada, para salihin. Kalaulah di dalam golongan hamba Allah yang soleh, fadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam surgaku. Surga kamu kita masuk itu terserah, sebab surga itu tingkatannya ada 8 tingkat. Kalau Allah lah menyuruh, sialah kemananggahan sabok gantiang putih biang kata buah itu terletak di Allah. Jadi siapa orang yang lah dijamin oleh Allah untuk masuk, orang lah tiba di hati fuad. Bagaimana keadaan orang yang tiba di hati qalab? Kalau masih hati qalab, itu hati yang berbolak-balik. Tiba rajin mengaji, indah hari kami yo tiba hari Rabu baru elah tiba. Hari kami kadang-kadang lupa. Jumat tiba lo nyo balik di sakui Jumat tu kami lo. Tu tiba rajin. Tiba indahnya Allah tengah 2 kali kami nyo. Alonyo nampak kapalue sampai kini lain. Mama ko kapalo na dibaco, karena itu na paling tinggi ko tambe na dadue na kapalo lain nampak juga. Berarti itu hati qalab. Tiba rajin mengaji ndak dapat menyambui, tiba rajin beribadah lajale cie istighfar dibaconya sudah isara abalan juga untuk sebuah besok baca kini atau tiba rajin. Ya amanal khaifin amin amin ma'ana khaf, ya amanal khaifin najina amin ma'ana khaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin abaidna mimma nakhaf. Tuti borajin sudah subuh dibaca, sudah isya sampai aja. Tiba masuk ketika indah lajale tiba masuk ketika mamaco nak mamaco jo sumayang bagati. Tu yang seperti itu apa? Hati na masih tiba di qalb atau qalbu. Sehingga kelar Allah tu mangko kita minta, ya muqallibal qulub sabir qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati,
tetapkanlah hatiku di dalam menyembah engkau dan berbuat taat kepada engkau. Jangan berbolak-balik jua tiawak kaidah taat. Kalau nak dapat luati qalab, maka dapat hati kabat. Hati kabat tu apa? Hati nama belakang kepada Allah, atau yang dipakai oleh hati hewan atau binatang. Hewan ko banyak nampak tua. Dia tui duangnya namuah. Kalau orang dia tui duangnya lain nambah. Diiri nyome kui. Tapi nan hewan sumayang nak muar. Yo tak. Laya doh kapau pada nampak dawak sumayang. Bapak kau nak sumayang, we nak dapat doa istinja. Amoh na we bau doa untuk memasuh muka baah, we nak bertapak tangan. Kemudian binatang kau, inyo babaju jindak babaju samo jerenya. Kini lah banyak lo karo dia dia orang babaju. Walaupun dia nak karo tu babaju, setelah ditanya kada ke karo, we nak bangga gitu tu. Tapi cia kau karo, dak. Setiang kau, dak. Walaupun dia babaju, indak nak karo ku dia babaju, walaupun orang rami, nyona muah dia tibonya. Sebab we nak badai dah. Batu tui aurek juinda dek karo ko samu je. Kenapa mereka seperti itu? Memang itulah mereka ditakdirkan Allah menjadi binatang. Ada nafsu, tidak ada akal. Nyoma membedakan rasu pareso yang joget yang rasu malu itu adalah akal. Akal ya. Sementara di hewan akal kumana ada. Bahagialah kita selaku manusia diberi akal, diberi nafsu. Orang yang mempergunakan akal itu orang yang berakian sabitah, yang kembali kepada Nur Muhammad sifatnya sepuluh sidi tabli amanah fatanah rida sabar pengasih penyayang kusuk tawaduk. Tapi orang yang manang nafsu, hilang akal, maka bersifatlah seperti hewan yang dipakainya roh tamais. Awa pantang kerendahan, napasu pantang kekurangan, sifatnya sepuluh, kizib khianakit man balada, logo tamak takabuh pemarah ria sum'ah. Jadi dalam manusia apa dipakai kedua-duanya, tapi caliak situasi dan kondisi. Kalau nak ada kita bernafsu, dibuatnya pondok di yang palu puah tu nak dojo baniak-niak kamu melok leh, sebab nafsu tak ada. Payah loh adanya. Kok akal cie jadi pagunuan, baku nak menjadi malaikat Jawa. Jadi maka sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya sungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik bantu. Bantuannya separang sempurna bayar. Cibo calik nyamuk. Laya doa memungko. Laya panah nampak maaf untuk mungkonya muak. Tak tahu apa. Biar manusia aku cibo calik. Dicalik dibuatnya de Allah Ta'ala alis mata bagaikan semut beriring. Namuh panjang-panjang. Kau dibuat elo de Allah samu takaran bui panjang-panjang lo manu talambe mamangke bulu mato. Tulah tapaso takako pay kasurawa. Ndak bulu mato lambe. Gigi
jolong pertama waktu mulai tumbuh lai dibuat di Allah namuh bertambah lama bertambah panjang. Setelah sampai ukuran gigi tidak dipapanjangnya di Allah pas sampai di sini. Kok samono panjangnya takah mulai tumbuh tu tarwih. Gigi bawah lamanya sak teh, gigi teh lamanya sak ke bawah, baca makan. Mangangojo nak bisa le sebab muncullah latangango di lapian di gigi batulah. Kota lambe maduknya dengan tang atau guntiang karet. Barat taluk dewa memontong gigi setiap hari Jumat. Sedangkan bapak kehyo cok lupa apalagi gigi nak karih nak diguntiang. Tapi de Allah menjadikan manusia ku sebaik-baik bentuk. Lai mulai pertama gigi ko namuh panjang, tapi lah tiba masuk pasnya nyo dapat apa namuh tumbuhan. Atau kini gigi ko mulai tumbuh sangene tidak digadang-gadang nyo de Allah sekedar nampak putih aja. Aba agati layak muawak galak tapi muncul awak lah masuk ke dalam daguak cuy duang lah tamu. Mana kau tamu sebab gigi panahan muncul tak ada di dalam. Kemudian di ibu-ibu nan bagai cu, wei capek lu sudahnya bagai cu. Mulai wei bagai cu ditahannya de gigi di dalam, mangkuancaklah letak gencu tu di bibir. Bagaimana orang tua nama ku sudah bagai cu, kalau gigi panahan itu tak ada lagi. Mulai wei bagai cu, adiorohe bibir itu dengan cu tu ke dalam. Sehingga tiba di kek bawah hidung dengan gencu. Tu maka waktu tua dia nak bagi jangan cok nak bagi cu. Kan itu. Lah. Jangan cok benar. Lebih baterai mungkin. Jadi itu maka sampai kita kok harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari bersyukur kita kepada Allah, wajib bersyukur kita dijadikan manusia dari Allah sarancak-rancak bantuan. Caliak rambut, rancak eloknya sehingga rambut ko tadi barasiah ko dibuat kasar dari Allah Ta'ala takai juak tentu kutue namo sangat ampu kaki lalatiah kapalo mamikuanya dek kutu banyak sikee ba kasudahane iyo jangan-jangan lo takah tangan gua alah. Jadi itu nikmat Allah dan sagadang-gadangnya yang wajib kita syukuri. Alun lain lubang hidung diletaknya di Allah di muka ke bawah lu ada lubangnya hujan hari nak masuk air ke dalam kok kata lubang hidung tentu terpaksa awak pakai payung kama bayi payung kene hujan dari mereka panuh lubang hidung dia air. Kemudian diletak ke bawah lubangnya bebas mangok. Kok dibuatnya de Allah Ta'ala lubang hidung di bawah kutiak. Setiap mangok tentu dia ke kutiak dulu. Lalu dia mangke anduk anu balik. Bila mangok. Itu jadi bebas kita. Kemudian anggota tubuh kita itulah sembahyang kita 5 waktu sehari semalam. Zuhur sampai ya toh mana zuhur sampai 2 tangan 2 bahu, asar sampai 2 mata 2 talingo, maghrib 3 2 lubang hidung cie lubang muncuang, isya sampai 2 bati 2 pahu, subuh
Dua, cie angok kate, cie angok ke bawah. Kok kate jo mangok namuah ke bawah mati. Ke bawah jo mangok namuah kate mati juga. Mangko sekasalamai angok kate ke bawah. Jadi supaya jangan sampai payaki sasa angok. Abah hati-hati sumayang subuh. Yo no. Sumayang subuh awak jago awak. Yo no. Iku lalati hayam majagoan kukuak kece ayam. Kece di asrama tua asalimu di tukuak kece. Yo. Ayam lah jam sampai lah mulai majagoan. Awak anuju amuh jagoan. Dadang kurang dulu pada ayam lah ya yang ku sayang cie lanya pada go pagi lah ia muah sumayang subuh dak ajan aku kalau ayam lah ia cuk jago pagi pi sumayang subuh dak muah jadi nanawa jangan sampai ditiru nan ditiru pajago capek dah ada ndak boleh ditiru ndak namo sumayang subuh. Nah itu kadang-kadang karena juga lalu tu makan sangai lama mua ko angoknya karua kain salimu tambua batambua bagole-gole sampai kabua tabua ala 30 sumayang subuh. Nah itu dah mudah tu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dipakai dalam kaji tabaco tadi yang karajiah atau namulainyo tubuh nan kasar atau yang ain insan basari nan dapat dicaliak dek mato kapalo. Insan basari itu tiado bakuradat, tiado bakiradat, tiado mananga, tiado malie, tiado bakato, tiado bapangana. Anyo nan bakudarat, nan mananga, nan malie, nan bakato pada insan basari itu, iaitunya yang sabita, insan hakiki pun namanya. Mana insan hakiki itu nan sabananya diri kita. Itulah nan bakudarat padure, itu nan badanga pado talingo, itu namalie pado mato, itu nama kato pado lidah, itu nama pangana pado hati. Kironyo insan hakiki itu pun tiada bakudarat, pun tiada badanga, pun tiada malie, pun tiada bakato, pun tiada bapangana. Anyo nan bakudarat, nama nanga, nan malie, nama kato, nan bapangana pada insan hakiki itu ialah si wujud am. Si wujud am itulah yang dikatakan sifat Allah. Mana ilmu mengetahui Allah Ta'ala akan ayat sabitah. Kudarat kuasa Allah Ta'ala menjadikan ayat sabitah. Iradat berkehendak Allah Ta'ala menentukan ayat sabitah. Sama mandanga Allah Ta'ala akan suara ayat sabitah. Kemudian basar malie Allah Ta'ala akan warna ayat sabitah. Kalam berkata Allah Ta'ala menjadikan ayat sabitah. Apalah katanya kun jadilah engkau. Jadi kalau kita lihat tubuh angkasa itu memang inyo dari duit, inyo yang sabana bergerak. Kalau jo pandangan mata kironyo dikaji, ndak ada bakudarat, ndak ada mandanga, ndak ada malie, ndak ada bakato, ndak ada bapangana. Kirwe nang katoe ku nak tubuh gerak, mandanga nak tubuh angkasa, malie indak lodo. Ayo ayat sabitah kirono nan ayat sabitah ku ndak luinyo na sawananya bisangku kok batik bingkai awak bacanin kirwe ndak no bingkai dah kadake kacau nan ado di dalam bingkai
Kirui nak punya bayang-bayang dalam kacau ku, nak lo kacau ku dah, yaitu nyo orang nan bakacau atau orang nan bacamin. Bayang-bayang ibaratkan sifat Allah, orang nan bacamin diibaratkan zat Allah. Tidak lo ya sabita, tidak lo nyoba kudarai, tidak nyoba dengar, tidak lo melihat, tapi sifat Allah bernama sujudan, hayat, ilmu, kudarat, iradat, sama, basar, kalam. Itu nasabana. Jadi bantunya mandang awak, ndak awak nak punya sama. Maliye awak, ndak awak nak punya basar. Bakat tu awak, ndak awak nak punya kalam. Jadi bapak rahimakumullah, bisiko paranu kita resek diri kita. Siapa sabananya awak? Nang tubuh dibaca itu tapi babake sifat Allah. Tapi nyatoi lima itu di sabana diri bernama ayat sabita. Jadi bantuannya tubuh naga saja tubuh nalui kau tidak punyuinya. Mananya sifat Allah, jozat Allah. Tapi yakin awak nan sifat jozat tak bacari. Itu. Jadi kalau kita menuangkan yang seperti iko menjadi ubek di dalam diri awak. Ba'a kurenah wako tiyo ari. Contoh ibu bapak, kita di pondokko lah berbagai macam ayah orang, lah banyak lo macam ibu orang. Kadang-kadang sebagian anak kandung sendiri di rumah laya mau sakit kapal orang tua menjagonya. Kami di pondokko lah batikai-tikai ayah lah batuka-tukai seluruh parangai mulai karena nelok sampai naburuak cukui ko di pondok. Juawak tarimo harus kita ko dengan Allah Ta'ala. Sabuna kita ko nak pandai manga-manga. Kita ko manusia lemah. Sabuna sifat nado dewa. Nado dewa cie yo doso. Kalau doso tu yo banyak de awak. Tapi kalau yang lain lah disebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Jadi kalau Allah yang berdaya, Allah yang kuat, sifat Allah cie sajonya. Aku menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sajonya. Nabi saya baik. Semua awakku lemah. Ingin bana de awak iyo kalau tidak menurut Allah itu tidak akan terjadi. Tapi kalau iyo kece Allah dimanapun tempatnya, walaupun tidak pernah bertemu, perbedaan itu tidak ada alangan, tapi tetap diwujudkan oleh Allah. Suatu contoh, pernah cerita seorang perempuan buruk awak hitam, tapi ingin pulang menjadi istri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman istrinya kan 1000 orang. Jadi termasuk dalam 1000 kuna hitam kok. Lama doainya awaknya terakhir jadi pokok namu aja. Sudah nikah painya kama-kama pailah. Tapi nam pokok awak masuk menjadi istri Nabi Sulaiman. Kok dicari secara logika, kok mengecek perempuanku kau orang banyak, mungkin digalak nih orang. Biar carilah camin, baca lihat bantu kau. Raja Sulaiman di istana letaknya, mahligai konyoa di siko bertatakan emas tuh. Cincinnya saja mulai dilakukan, bukan main. Setan iblis tunduk dia. Menambui ratu bukit jembatan emas. So istrinya nyobuekan kasur dari Ameh. Kini awak hitam pundak. Kok duduk awak diletakkan kuali, alun tentu yang kecil kuali hitam di padu pajak boleh.
boleh jadi sabo unda naik tambah penuh kuali. Menurut logika itu tak akan terjadi. Tapi kalau Allah menentukan runtuh kerajaan Nabi Sulaiman, pas mau ke kamar mandi dibuka cincin, serahkan ke istri, pas sedang di kamar mandi berwujud iblis bentuk Sulaiman. Ayo kau rumah kau manyo cincin tu dia gede rumah mau Nabi Sulaiman meminta kama cincin yo campaan mau campaan kata ngalawi lawi salawi ko di dunia cincin ngene dicampaan di sepatu pilih tak ada tentu alamat. Kemudian lah sudah Nabi Sulaiman dari kamar mandi diminta cincin ke istri. Ke istri tefilah kau biar tadi jujukan. Lah buat biar Allah. Aku pasti iblis lah punya karajo. Maka sudahnya tangga kerajaan Nabi Sulaiman. Indak visalai mahkota diletakkan ke kapalo. Dan iblis kola duduk di kasur dan di istana Sulaiman memakai kerajaan Sulaiman. Istri Nabi Sulaiman ko lari pinta cara indah binatang-binatang nan ado melata pailai karibo. Nabi Sulaiman sampai menjadi orang hina, malahan istri seorang jodoh dolai. Coba bayangkan dia mudia berjalan ingin kamari awak nak punya orang rumah basoboklah jumpa jahit tamgoh di basobok jumpa jahit tamgoh namuah lu Nabi Sulaiman ka ngawak na orang rumah lain tentu siapapun awak namuah jauh anak kecil orang hitam kau dialah walaupun nak Raja Sulaiman tapi wajah kalai Roman Sulaiman bantu kalai seromaninya adialah na pokoklah sampai joni awak idak Raja Sulaiman namuelai Sulaiman pulo dan bantu mirip pulo anak pokok awak lah dapat istri dah itu takah tu mana kana ya tie pajai tamko tapi mendoa siang malam kepada Allah ayolah dibangun maligai rumah tangga. Mengaka Raja Nabi Sulaiman kalawi mamu ke pai ke tengah laut mencari ikan tulah karajo. Cuma bayangkanlah kiranya sikit cerita lah dapat lawak dijual bambiak sajaret tetek bawa pulang untuk bakar makan beko jurang rumah. Jadi bagian karo rumah Sulaiman istirahat orang rumah ko pasiang ikan sadang di pasiang ikan adalah si ikan takalang di dadonyo bantuak cincin di basuh dicuci dijagualah junjungan ka junjungan aku layan roda pe dia mau cincin muta lihat kok cincin ambo kok di mana pe-nya kok mah dilampau ikan alhamdulillah dicuci bersih Nabi Sulaiman diambil cincin langsung ke sorohan mulai tasoro cincin kok mama kiak singo di dalam ibu tatu kiak kijang heboh binatang-binatang dalam ibu itu sadono heboh orang hakun tak jadi coba bayangkan ikut cincin biasa juga ya Pak jadi cari lo cincin kok kau mengaji cincin Sulaiman dakwah dan dicari lo cincin dan dicari tengah kuah aku jangan gulu boleh kau anak kau cincin murah jaga-jaga tapi kalau dibacuan lo doa Sulaiman anu tentu lain tapi tak doa bacuan lah jadi lah heboh
Akhirnya setan iblis ngadu di istana tunjuk tanggakan mahkotaku timu de kapanue. Setelah Nabi Sulaiman dapat cincin, angi kapanunga de angi no tangga mahkotaku sampai duduk Sulaiman tu timu nyuko sakit, tidak bisa duduk. Akhirnya nyobai lari pailah Nabi Sulaiman karena ke istana melahirkan cincin mahkotanya pakai, langsung tibolah binatang-binatang nado dalam ribu utusan tibo ke istana. Istrinya nampai tadi apa dia? Jadi nak kecek pajana hitam kau lu semuanya Nabi Sulaiman kira kau. Jadi yang kusiha nan ambo adalah Raja Sulaiman. Karena cincin amboku dicelok dari setan iblis, dicampakkan ke dalam laut. Kinilah dapat diikan lah engkau pas yang pulau lah tiba kamu balik. Jadi aku sama Raja Sulaiman. Cuba saya kau binatang teranak lah boleh tiba sadua ya. Jadi dalam buku baca boleh kuna tiba-tiba aku siaga na perusia cara-cara kau iku orang rumahmu sadua kau jadi namu bakal atau memang selesai kau jo atau wahai istriku, sewaktu kerajaanku runtuh maka engkau lah pendamping hidupku. Jadi kini walaupun ambo lah dibetulkan Raja Sulaiman, tapi yang mempasiang lawak petangkau siah karena kau nama hagiakan cincin tu balik kamu siah karena kau iyo walaupun engkau seperti ini aku Raja Sulaiman malah engkau aku dudukkan di sampingku dekat marikaiku, malah engkau butuh dua di samping bo. Kalau itu sama menonton akan itu jadi kalau Allah yang menentukan kun payah kun, tapi kalau kaidah anak dibaca. Tapi itu lo hebatnya nabi-nabi kau. Nabi Ayub sudah dapat sakit, bininya minta cerai lah elok bantuannya balik, bini eko balik diterima cacat. Nabi Sulaiman waktu jadi raja ketujuh de orang. Setelah kerajaan Abi bini lagi, untung dah ambo menjadi Nabi Sulaiman tu dahulu. Untung dah ambo menjadi Nabi Ayub tu. Kalau ambo waktu itu dibuat oleh Tuhan, awak sakit inyo baik, kini raja inyo tibo, adi tunggu jo kaki di, pakai janjang Tuhan, dibuluang jo kaki lah menjadi bola, tibo di bawah, apa ilah? Tidak masuk lara, apa ilah? Tu mangkoda ambo dibuat oleh Tuhan. Menjadi Nabi Sulaiman dulu sebab ndak mau menerima orang rumah kau balik kadigunda jo kaki atu mako nak bodi we kok santos samulu ju itu sipai amoa alun tantulai tambo gena Nabi Ayub tu dulu tapi de pangana mo takatun mangama jadi Nabi Ayub menjadi ulama ya Allah alam. Coba bayangkan. Jadi kalau Nabi itu luar biasa. Tu makwawa mendoa setelah solat sunat, Allahumma ahini bil kitabi wa sunnati wa tawaffani alal imani wa taubati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma raddini ala qadaika wa sabirni ala balaika wa auzi'ni syukrani amika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan kitab dan sunnah, wafatkanlah aku di atas beriman. Ya Allah,
Redakanlah aku menerima ketentuan Engkau. Berilah kesabaran kepadaku menerima ujian Engkau. Dan puaskanlah aku, berikanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat Engkau. Jadi tambah doa sunat sekali lagi. Cibuikuikan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbini ala qada'ika wa sabbirni ala bala'ika wa auzi'ni syukra ni'amika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Raddini ala qada'ika wa sabbirni ala bala'ika wa auzi'ni syukra ni'amika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Raddini ala qada'ika wa sabbirni ala bala'ika wa auzi'ni syukra ni'amika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, redakanlah aku menerima ketentuan Engkau. Sabarkanlah aku menerima ujian Engkau. Berikanlah kepadaku mensyukuri nikmat Engkau. Ya Allah yang Maha Penyayang. Jadi di awal ibu bapak rahimakumullah ada 3 permintaan tu. Yang pertama ketentuan Allah awakku rida. Yang kedua ujian Allah awak sabar. Yang ketiga nikmat Allah ku disyukuri seluruhnya. Sebab kalau awak tidak seperti itu, apa kata Allah dalam hadis qudusi? Man lam yasbir ala bala'i wa lam yasbir ala ni'ma'i wa lam yarda ala qada'i falyatul rabban siwa'i. Siapa yang tidak sabar menerima ujian aku, tidak mau bersyukur akan nikmatku, tidak reda menerima ketentuan aku, maka carilah Tuhan selain aku. Jangan Tuhan juga ke aku dan carilah lain. Itu kita mohon kepada Allah. Kemudian bantuannya kriteria dan keadaan kita. Kalau kita telah merasakan sifat Allah di dalam diri kita, kita tenang. Dan kurena kita pun tak keluh kesah. Walaupun Allah keluh kesah, kita tak merasa sibuk. Walaupun sedang di tengah kesibukan, awak tidak merasa membingungkan. Walaupun keadaan itu sudah membingungkan. Sebab apa? Dan kita diakui lemah. Penyerahan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karajokan dewa semaksimal mungkin. Itu hanya tugas awak sampai ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala narim jahimi fahabali syair Abu Nawas, salah seorang ulama sufi. Illa ilastulil firdausi ahla, aitu
Tuhanku yang seperti amboku nak mungkin rasanya masuk ke dalam surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahidi, tapi ambo tak talok lo masuk neraka jahim dah. Betul saruku nak mungkin kodo Tuhan dia masuk neraka dah lo talok dah. Fa'bali taubatan wa fir zunubi, ibahkanlah kepadaku untuk bertaubat. Taubat ampuni ya Allah, waghfir zunubi, ampuni segala dosaku. Bukan waghfir zambi, tapi waghfir zunubi, jamak taksir segala dosaku. Fa innaka ghafiruz zambil azimi, sesungguhnya engkau adalah zat Allah yang maha pengampun dosa yang sangat besar. Ambo nak mungkin masuk surga ya Allah, tapi masuk neraka nak lo talok ya Allah. Ibahnya lah kerana ambo tobat, ampunilah dosa ambo, engkau maha pengampun dosa. Berarti kalau dosa diampuni Allah, kalau tobatlah diterima, insya Allah surga. Hebat ulama tasawuf ko meminta ke Allah, nyokana-kana diri dulu ikut semayang cojo tinggal Allah suang jo kontan meminta ya Allah masuk Allah buka surga, tak tahu dek malu. Sedangkan ulama sufi lah mungkin nyoka dimasukkan ke surga sebelumnya meminta nyokana kelemah diri dulu. Koma bantu ambo ya Allah, tak mungkin masuk surga, tapi di neraka tu nak letalong. Terima je lah tobat ambo, ampunilah dosa ambo. Berarti tobatlah diterima, dosalah diampuni, kemana lagi? Jadi kalau ulama-ulama ko memang meminta ke Allah Ta'ala tunjukkan hadiah dulu, nak langsung je. Dan kemudian celiklah doa kunutnya, ya Allah, ambo banci ke dunia aku ya Allah, tapi jalan dia dunia aku dari ambo. Wah banci ke dunia, tapi dunia aku jalan dia dari Allah. Di banci mana mulai? Nyonya jauh na, dekik na Sehingga para ulama mengatakan bukan dunia nama impi awak, tapi awak nama impi dunia. Jangan sampai awak diatur oleh dunia, tapi dunia itu gunanya untuk kita atur. Jangan diulah memasukkan hewan ternak tinggal sumaya mugari. Jangan sampai dek main futsal dan dapat magari berjamaah. Kolah dunia nama turba. Awak bukan awak diimpi dek bumi, tapi bumi kona kita impi. Jadi jangan sampai awak diatur dek dunia, tapi dunia tu kita atur. Kenapa? Karena kita nak letak di atasnya. Jadi oleh sebab itu di dalam kita mengaji hidup nak dipakai, mati nak ditopang, selalulah kita meminta ampun kepada Allah dan usahakan membaca iaitunya alam nasrah 7 kali pagi 7 kali petang. Iya dong. Tapi cara membaca alam nasrah kok tangan kanan diletakkan ada ubah. Tolong perhatikan ya, lagi kepada santri, cara membaca alam nasrah tangan kanan ko letakkan ada. Hasilnya nanti dibuat Allah. Yang pertama dado lapang menerima tausiah agama, nang kedua seluruh urusan dilancarkan di Allah Ta'ala, nang ketiga sanang sakaratul maut. Nak payah manguang 2 malam mako kamati dah. Sakaratul mautnya sanang. Lah dicalian di Allah gambar surga, amako dicabut di Allah merasukan sanang mati. Yang pertama gunanya untuk melapangkan dado,
bisa masuk seluruh tausiah agama dan ilmu yang bermanfaat ke dalam dua bab. Yang kedua itu untuk melancarkan segala urusan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sehingga kerajaan suli itu dipamudahi oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga untuk melancarkan sakaratul maut. Sebab doa anak-anak cobalah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, mudahkanlah kami pada sakaratil maut. Salah satu untuk mudah, amalkan surah Al-Nasrah laka sadrak sampai selesai 7 kali pagi 7 kali petang, atau yang sempurnanya bala 10 kali pagi 10 kali petang. Itu kesempurnaannya. Biarlah Nasrah kau sampai sudah jalan Nasrah lam Nasrah lam Nasrah ya lam Nasrah 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 lah. Sudah 10 buat kecil buaya alam nasrahnya dibaca sampai sudah alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sekali baru 10 pagi 10 petang. Tunggu apa? Pertama melapangkan dada untuk mau menerima tausiah dan nasihat agama. Yang kedua untuk memudahkan segala urusan supaya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga memudahkan sakaratul maut. Jadi tolong dibaca 10 kali pagi 10 kali petang. Sebab itu selalu beramal. Harus kita bermohon kepada Allah aco-aco. Sebab nanawa aku nak dua puapu lalu sebagai Allah bermohon kita kepada Allah. Seboleh jalan. Laulam turid nailana arju min talabir min faidi judika al-antani talaba. Laulam turid nailama, laulam turid nailama, jikalau tidak engkau kehendaki apa yang aku capai. Laulam turid nailama arju min talabin, andaikan engkau tidak menghendaki apa yang aku inginkan dan apa yang aku harapkan, sesuatu yang aku capai. Arju min talabin min faidi judika, daripada limpahan jud engkau, ma'alhamtani talaba. Jadi apa yang aku capai itu sesuai apa yang engkau ilhamkan kepadaku. Jadi awak senang dengan Allah ko apa yang telah diilhamkan Allah. Kalau nak dapat ilham Allah Ta'ala, maka nak bisa kita sesuatu untuk kita capai. Jadi yang kita capai itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Kemudian tolong sesuaikan. Kalau tak tarjun najata walam tasluk masalikana ina safinatana tadri alal yabisi. Engkau mengharap untuk lepas, tapi kamu tidak melalui jalan lepas. Sesungguhnya sampan itu tidak mungkin berlayar di tempat yang kiri. Awak ingin lepeh, tapi nak jalan lepeh nak ditempuh. Sampan tidak mungkin berlayar di tempat yang kiri. Awak ingin surga, mendaftarkan neraka, lain mungkin tiba di surga. Awak ingin alim, mengaji malih, lalu bukan main.
Lia mau malin nyondak nurui bantangkan tali, ndak alui pailok budi, ndak takwa paham dikunci, ndak malin kuai mengaji, ndak labo namuh barugi. Na amuh ngang kayo dengan lokra, ambo kayo mga karajo lala, ambo alim mga karajo lala. Kalau orang alim tun inyo lebih lama rasul inyo jo Allah jo kitab ndak awal apa sulalo dipaturi enera. Jadi di awal adalah sadang kita lezat dengan Allah tun matoge nak malalo. Awak hati jago. Itu kelebihannya Nabi. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qadana asad wa la yurazilu bi syamsi zufatani. Hatinya tidak pernah tidur, hanya matanya yang terpejam, tak pernah dilihat bayang-bayangnya di tengah terik matahari. Jadi Nabi matu memician, matu juga memician nanti tidak pernah lalu, selalu bersama Allah. Bayang-bayangnya tidak pernah dilihat di tengah matahari, karena Nabi itu disentir tubuhnya, cahaya senterku langsung terbuka di dia. Bantuan nak menyetir orang lah. Ada nama tuari, nado pakai bayang-bayang lah. Nah, sebab Nabi itu tubuhnya dari nur. Cahaya dah kayak cahaya yang lain, nado pakai bayang-bayang lah. Jadi lah, kalau lampu kau ada cahaya, tu lampu tu cahaya. Cahaya tu nak punya bayang-bayang. Nak punya bayang-bayang, orang dah kayak cahaya. Jadi tubuh Nabi itu cahaya. Hatinya tak pernah tidur, hanya mata yang terpejam. Jadi kuadore nampak ada orang mengaji kau, mencium mata tu nak lalu itu tu, hanya mata juga menciumnya. Tapi bapa ku manggu-anggu inyo tuku nyo mayuan kaji, tu mak ku manggu-anggu. Sudah tu punya ada dogi mengaji lah. Bapa ku manggu dia wa zikir qalbi Allah. Itu Ikuado nampak dah sana mengaji itu nak mengantuk atau berzikir maliu Nabi nak terang zikir zikir dalam hatinya, matanya yang terpejam, hatinya tidak pernah tidur. Itu nak diamal ne kuado apa-apa ibu sana mengaji nampak dah aja dengan tu mama kaji Nabi. Jadi tawih marifat kepada Allah layaki kalau nak tahu lain. Kau ditari marifat. Ini kalau marifat kau kan ada orang tahu bawa lain. Kan dia nak. Sedangkan perempuan Mesir dek macam lihat Nabi Yusuf indak terasuh tangannya sakit lekan Nabi pisau. Alai Nabi Yusuf bangunan dicalinya indak terasuh tangan sakit. Iku berzikir memandang Allah. Ayat liu keluar aku tak lo sakit dah. Tentu nak tahu gue dah keluar. Itu. Jadi kau zikir. Di Nabi Muhammad kau hatinya tak pernah tidur, hanya matanya yang terpejam. Tak pernah dilihat bayang-bayangnya di tengah terik matahari. Itu Nabi Muhammad. Jadi kau kaji negeri pacik dia awak bahwa sonyo di diri awak kau nak tubuh nakasano indah lo tubuhanan aluhino, tapi sifat Allah nan tajali di dalam diri kita ibaratkan tajali bayang-bayang pada tapi tajalinya. Kau bayang-bayang wah bahawa bentuk bayang-bayang kuah nyatu di lantai kuah atakatulah sifat Allah nyatu di diri awak. Berarti bukan lantai menjadi kaji bayang-bayang dan nyatu tu. Bacamin awak bukan bayang-bayang dalam camin, bukan camin mempunyai bayang-bayang, tapi orang yang baca bacamin.
camin ko tempe menyatuan bayang-bayang juga kau nan diri ko tempe menyatuan sifat Allah, tubuh ko tempe babakehnya nan hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya Pak, daging bukannya daging malaikat tulang dahulunya, tulang bukannya tulang malaikat urik dahulunya, urik bukannya urik malaikat darah dahulunya, darah bukannya darah malaikat api dahulunya, api bukannya api malaikat cayu yang sabita dahulunya, cayu ayat sabita bukan ayat sabita malaikat nur Muhammad dahulunya. Berarti kalau menguradi lanyapkan api angin air tanah dalam pandangan ijan dipandang tubuh nangkasa rasuan kita josipai Allah lenyap di dalam Allah kekal dengan Allah Nur Muhammad sampai tajali sifat Allah, sifat Allah sujudan menyembah kepada zat Allah. Itu je nama karajonya nan tampeknya tuwe nak do bakarajo lai bingkai nak ado lai camin nak berfungsi lai baanya antara bayang-bayang jurang punya bayang-bayang inyo je ternyata mangkuat orang punya bayang-bayang maka mangkuatlah tubuh kita tagak nam punya bayang-bayang sami Allah liman hamidah maka tagak lo lah tubuh kita. Jadi nak mati ko dibawa dia naik duit bantu lah duit lo nak mati ka tubuh nak duduk kini ko mati ka nani duit sifat Allah tampaknya tuwe di diri tu mako tubuh ko bantu duit lo kok dicaliak kini tiba di darah sifat Allah banamu azim dicaliak tiba di urek sifat Allah banamu kawiyun dilihat tiba di tulang sifat Allah banamu mahyun ba'am kokoh sampai di sikokoh kulit ko karena sifat Allah banamu hakim kokoh tandanya sifat Allah lah habis cipo orang mati pada agak seminggu awai kuliah lai kokoh jelai pada lima balik hari ini kokoh jelai nang kulit dipakai waktu kulit duit tu je nya nang daging dipakai waktu daging sadang duit dahulu bamaku dulu koko dia ganda amu-amu kini bamaku hancur karena sifat Allah yang bernama hakim ndak ada di situ lain bamaku ndak ada karena tampik menyatuan sifat itulah pai tunan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sadonya tu tentang tubuh tu nado nawak orang mati matunya cukup talingo ndak usah seluruh ada tapi matu nak bisa balik talingo nak bisa menangah adisiko mako dinyatukan di awal indak matu nak balik indak talingo nak menangah indak lidah nak berkata yang hakikatnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja tu. Jadi awak kau anggaplah tak orang mati itu Allah nak punya usaha ini. Lain bisa kalau manggari nak mati ko kalau basaruan kane duit lain. Aja tahu dah baju ambo kui duit ko mati. Manggari nani duit di dalam baju lah. Dari itu tak juga. Jadi kalau orang tahu dia baju bentuk baju kui duit bentuk pada basaruan ni duit di dalam dah mati manggari ni duit dah mati satolong takkan kalau tubuh ko mati basaruan ni duit banamu hayat Allah di mana tu itu nasawana diri di awal duit ayat ko tadi tu mako tubuh ko duit dah bentuk berarti nasawana duit mana tubuh ko ayat nasawana duit. Jadi kalau ayat kau mau urut kuat, nak tubuh kau sebut tak tadi mana tiga nah ya nak kata turut mana tiga turut tagak nani bego sami Allahu liman hamidah nama tiga
Kalau tagak sujud ni deka nani deka Allahu Akbar nomor 3 sujud. Jadi tubuh anak kasako di pasambahan bukan menyembah. Kalau di pasambahan kau kembali kepada orang yang mempersembahkan. Celiklah iya ku anoknya tadi dalam kardus itu. Pilih persembahan dia orang tiba kasih kau bos kau. Nak doga iya kau bagi lah. Yo buahnya. Karena yo di pasambahan yo mati. Lah aikolah kaji awak kita parisodi ba'a akhlak awak satyo ai. Itu parisodi. Adab awak ba'a akhlak ba'a. Itu kembali kepada pengamalan dan amaliyah awak. Itulah kaji dahulu. Mudah-mudahan minggu besok kita sambung kaji kita. Hanya di dalam penyampaian kau, tolonglah kita selalu mengenang-enang diri dan amalkanlah alam nasrah 10 kali pagi, 10 kali sore. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.